Mendengar nada itu, Pak Novan merasa ketakutan. Dia masuk untuk menegur Ivana. "Pak, kembalikan saja kotak musik itu ke toko barang antik. Semakin lama kok jadi ngeri gini keadaan rumah." Menurut Ivana, alunan musik itu indah. Berbeda hal dengan Pak Novan, sedikit merasakan musik yang menyeramkan. Ibunya terkejut melihat tubuh Ivana gemetar. Kedua tangannya menutupi wajahnya seperti orang yang takut memandang ke depan. Ivana mendengar suara kotak musik itu dan penasaran siapa di dalam yang memainkan kotak musiknya. Setelah membuka pintu kamar, woro-woro, kula makili saking pihak tutur kepengker, ngaturaken kathah matur nuwun inggil remen lan langgananipun. Kalih komentaripun, menawi panjenengan remen kalih babakan menika, keparenglah panjenengan subscribe lan share video menika, yang artinya saya mewakili dari pihak tutur silam mengucapkan banyak terima kasih atas suka dan langganannya dan juga komentarnya. Kalau kalian suka dengan konten ini, bolehlah kalian subscribe dan share video ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Monggo disekecaaken, kita lanjut ke cerita. Ivana dan misteri kotak musik. Ivana, seorang gadis remaja cantik yang menyukai barang-barang klasik, terutama peninggalan Eropa khas Belanda. Ivana keturunan Belanda Indo. Ibunya yang Belanda bernama Bu Luna, yang menikah dengan pria Indonesia bernama Pak Novan. Sore itu, Ivana sedang menunggu kepulangan Pak Novan yang berjanji akan membawakan hadiah ulang tahunnya. Terus melihat ke arah pagar. Tak sabar Ivana menunggu sembari duduk di teras. Menjelang malam, tepatnya maghrib, Pak Novan tiba di rumah. Ivana terlihat sumringah. "Selamat ulang tahun cantik, nih papa bawain hadiah. Papa sengaja pesan jauh-jauh hari ke toko barang antik. Ini barangnya peninggalan Belanda dulu katanya. Spesial buat Ivana." "Makasih pak, aku buka langsung ya. Udah nunggu dari tadi." Dengan tergesa Ivana membuka hadiah tersebut. Tersenyum Ivana ketika melihat kotak musik yang sangat klasik. Ivana mulai memutar kotak musik. Menurut Ivana, alunan musik itu indah. Berbeda hal dengan Pak Novan, sedikit merasakan musik yang menyeramkan. Tapi, untuk hobi anaknya, Pak Novan mencoba tidak menghiraukan keresahannya. Setelah mendengarkan alunan musik itu, mereka masuk ke dalam rumah untuk makan bersama. Belum lama kotak musik itu ada di rumah. Hal-hal aneh mulai terjadi di kediaman Ivana. "Ana, sudah malam nih, tidur di kamar, jangan di ruang tengah." Mendengar nada itu, Pak Novan merasa ketakutan. Dia masuk untuk menegur Ivana. Tetapi di dalam ruangan tersebut tidak ada seorang pun. Bahkan kotak musik itu tidak ada pula di ruang tengah. Sedikit dicekam rasa takut, Pak Novan membuka pintu kamar Ivana. Ternyata Ivana sudah tertidur pulas, dan kotak musik itu tersimpan di atas meja belajar Ivana. Lalu, siapa tadi yang memainkan kotak musik di ruang tengah? Dengan dipenuhi rasa pertanyaan, dia menutup pintu kamar Ivana dan menuju ke kamar tidur Bu Luna. Lebih baik aku rahasiakan peristiwa ini dari yang lain, terutama Ivana. Aku khawatir mereka akan takut. Beberapa hari kemudian, sekitar pukul 12 malam, Bu Luna terbangun dari tidurnya.
Sama seperti suaminya, ia pun mendengar alunan nada dari kotak musik itu. Terdengar pelan, berputar yang membuat orang merinding mendengar alunannya. Buluna bangun, berjalan menuju kamar Ivana. Rencana, ia ingin menegur Ivana yang belum tidur karena sudah larut malam. Tapi saat membuka kamar Ivana, Buluna syok melihat kotak musik itu berputar sendiri. Sedangkan Ivana tertidur pulas di ranjangnya. Mendapati peristiwa itu, sang ibu menjadi takut. Sore harinya saat Pak Novan pulang dari kantor, Buluna menceritakan apa yang terjadi malam itu. Pak Novan mendengarkan keluhan istrinya hanya dengan tersenyum cemas. Pak Novan sengaja tidak merespon cerita istrinya, karena khawatir suasana rumah akan menjadi lebih tegang. Sudahlah, Ma. Tak usah kau risaukan, itu hanya halusinasimu. Mungkin Mama lelah semalam, atau masih setengah sadar dari bangunmu. Keanehan itu terjadi pada Ivana. Ivana tengah asik menonton film di ruang tengah. Tiba-tiba Ivana mendengar alunan melodi kotak musik itu. Aneh, bukankah tidak ada orang di kamarku? Jadi, siapa yang memutar kotak musik itu? Nadanya terdengar sangat menyeramkan. Karena penasaran, Ivana membuka pintu kamarnya. Tiba-tiba Ivana berteriak dengan histeris. Berlari ke ruang tengah, Buluna menghampiri Ivana yang terlihat ketakutan. Ibunya terkejut melihat tubuh Ivana gemetar. Kedua tangannya menutupi wajahnya seperti orang yang takut memandang ke depan. Buluna terus-menerus menggoyangkan pundak Ivana, ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. "Ana, apa yang terjadi? Jangan buat Mama takut, sayang." Beberapa saat kemudian datang Pak Novan pun terkejut mendapati Ivana sedang menangis di pelukan ibunya. Pak Novan bergegas membuat minuman teh hangat. Setelah meminum teh buatan Pak Novan, Ivana baru merasa tenang. Sisa sekukan tangisnya belum berakhir, tapi Ivana sudah sedikit lebih tenang. "Cerita sama Papa, sayang. Ada apa sebenarnya?" Akhirnya Ivana mau menjelaskan apa yang terjadi. Ivana mendengar suara kotak musik itu dan penasaran siapa di dalam yang memainkan kotak musiknya. Setelah membuka pintu kamar, ia melihat sosok pria Belanda menggunakan jas khas tempo dulu. Muka sedih sangat pucat sekali. Terlihat kakinya tidak menyentuh tanah, yang membuat Ivana semakin syok. Pria itu, tangan kirinya berlumuran darah, bekas tersayat pisau yang berada di genggaman tangan kanan pria itu. Darah mengucur banyak di kedua tangan sosok ini. Walaupun merinding Buluna dan Pak Novan mendengar cerita Ivana, tapi mereka tidak merespon langsung dan hanya terdiam. Mereka berpikir Ivana hanya mengigau halu. Gak mungkin ada orang Belanda tiba-tiba di dalam rumah. Akhirnya malam itu Ivana tidur bersama Buluna dan Pak Novan. Tak lama berselang suara kotak musik itu pun terdengar oleh Buluna. Sontak Buluna membangunkan Pak Novan untuk menuju sumber suara itu. Berjalan pelan mereka berdua ke kamar Ivana. Pak Novan memberanikan diri untuk membuka pintu. Dan benar, sosok itu pun muncul kembali. Pria Belanda dengan tangan berlumuran darah sembari memegang pisau. Mereka tidak bisa berteriak ketika melihat sosok itu, hanya bisa terdiam terpaku. Sosok itu melirik sedikit ke arah mereka. Tiba-tiba Buluna pingsan. Sosok dan suara musik itu hilang. Pak Novan otomatis menoleh ke belakang untuk menolong Buluna.
Pak Novan mencoba membangunkan Bu Luna, sedikit menepuk pipinya. Sekuat tenaga Pak Novan menggendong Bu Luna dengan keadaan dirinya masih lemas gegara melihat sosok itu. Setelah beberapa kejadian mistis terjadi di rumah Ivana, suasana rumah semakin tidak kondusif. Auranya mencekam, mempengaruhi keadaan Ivana pula. Perilaku Ivana sedikit berubah dari biasanya, menjadi pendiam dan sering melamun. Akan perubahan ini orang tua Ivana cemas. "Pak, kembalikan saja kotak musik itu ke toko barang antik. Semakin lama kok jadi ngeri gini keadaan rumah." "Oke, besok Papa balikin kotak musik itu." Keesokan harinya Pak Novan mengembalikan kotak musik itu ke toko. Pak Novan bertanya akan asal-usul barang tersebut ke pemilik toko. Pemilik toko pun menjelaskan sejarah ini ke Pak Novan. Menurut cerita kakeknya, pemilik kotak musik itu pria Belanda yang bernama Marco. Dia pejabat pemerintah Hindia Belanda di Jakarta. Marco berencana memberikan hadiah ke istrinya Julia. Hadiah itu berupa kotak musik. Marco mendapati Julia memiliki hubungan gelap dengan pria lain. Marco sakit hati dan bunuh diri dengan menyayat tangan kirinya dengan pisau. Tubuhnya tergeletak kaku di samping kotak musik itu. Setelah kotak musik itu dikembalikan, Ivana terlihat ceria kembali. Suasana rumah pun kembali hangat.